iman Kristen kita kaum awam gitu ya, yang gampang sekali terpesona dengan hal-hal bergaul dengan Allah, tanda petik ya, dengan cara yang menurut saya tidak demikian, dengan sisi emosional gitu ya, dengan yang fenomena gitu kan, merasakan hadirat Tuhan dengan fenomena jasmania, lahiriah, atau batinnya berasa seperti apa gitu kan, tetapi menyingkirkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saya sanksi dengan hal-hal demikian, praktek-praktek demikian. Saya meyakini bahwa ini adalah perkataan Tuhan, bukan saya. Firman Tuhan menyampaikan, ini adalah perkataan Tuhan, ini adalah firman Allah. Inilah perkataan yang sifat kekal itu. Dia berbicara, Tuhan berbicara. Yuk, mari bergaul dengan cara apa? Anda dan saya pelajari kebenaran firman Tuhan di dalam setiap ayatnya, di dalam setiap katanya, di dalam setiap pemahamannya. Mari kita pahami sehingga kita tidak salah. Sehingga kita tidak mudah disesatkan. Maka ketika kita mulai, seruput dulu kopinya. Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua. Kita tetap ngopi di rumah saja karena kita sampai saat ini kita terus untuk berjaga-jaga karena kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua untuk kita recovery, merefresh kembali pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, menghangatkan kembali jiwa roh kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya mulai, seperti biasa, saya selalu ditemani oleh secangkir kopi saya. Dan malam hari ini saya akan seruput dulu kopinya. Nah, saya buat kopi hitam, teman-teman ya. Mantap nih, hitam-hitam ya. Mantap deh malam hari ini. Teman-teman bisa ngopi di rumah saja, buat dulu kopinya, dan saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Kami boleh kembali dipertemukan lewat via digital seperti ini. Hamba berdoa, kiranya Tuhan pimpin waktu ke depan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk terus makin hari mencintai firman-Mu. Buat kami mengerti Roh Kudus akan apa yang Kau akan sampaikan. Ucap bibir hamba-Mu ini kiranya dipenuhi dengan urapan daripada Allah, sehingga setiap perkataan Allah saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Mari Roh Kudus beracara dalam hati dan pikiran setiap kami, Tuhan. Diberkatilah kami malam hari ini, Tuhan Yesus, oleh karena perkataan Allah datang kepada kami. Dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, saya akan melanjutkan kembali konten sebelumnya gitu ya. Saya bahas mengenai gembala dan pintu di dalam Yohanes 10. Nah, saya masih akan bahas mengenai gembala dan pintu gitu ya, untuk kita coba menelusuri di dalam kitab Perjanjian Lama beberapa tokoh yang akan saya angkat, bagaimana nanti perjalanan dari tokoh-tokoh ini, bagaimana cara Tuhan menggembalakan mereka, Kristus sebagai gembalanya, dan tokoh-tokoh ini gitu ya digembalakan, diselamatkan di dalam pemeliharaan Tuhan gitu ya. Bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik, dan dia juga pintu ya, menuju atau dia yang datang dari pintu yang sesungguhnya dia adalah pintu, yaitu keselamatan daripadanya. Nah, saya akan bacakan, saya ambil yang pertama mengenai Nuh. Ya, kita tahu Bahtera ya. Saya akan coba cuplik gitu ya, mengutip bagian daripada Nuh ya. Bahtera, kita tahu air bah ya. Saya akan bacakan ayat Kejadian 6 ya, Kejadian 6 ayat yang ke-9, sampai 12. Saya akan bacakan buat setiap kita ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanak 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
Allah menilik bumi itu sungguh rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, kita akan melihat bahwa kisahnya pada waktu itu Allah murka karena manusia sudah hidup jauh dari apa yang direncanakan gitu ya. Manusia di dalam keberdosaannya mereka hidup semaunya mereka. Mereka sudah tidak lagi berada kepada hidup yang benar-benar ingin menjalankannya sebagaimana Tuhan ciptakan di dalam maksud yang baik. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi baik adanya, amat baik gitu ya. Tetapi ketika dosa masuk, maka dosa menghancurkan jiwa-jiwa manusia-manusia ini, akhirnya mereka hidup semau mereka. Nah, maka Tuhan Allah murka dan hendak membasmi manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Allah. Saya kutip di dalam Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, di antara seluruhnya semua manusia, dan dia melihat ada Nuh ya sebagai dombanya di tengah-tengah serigala, karena mereka tuh hidup rusak ya. Jadi kalau saya analogikan domba dan serigala tuh semaunya liar gitu, buas gitu ya. Jadi mereka mau makan siapa makan gitu, kekerasan bagi mereka sudah biasa gitu ya. Nah, saya memberikan analogi domba itu Nuh gitu ya. Nuh itu seperti dombanya gitu ya. Pada waktu itu Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan, maka Tuhan pelihara Nuh sebagai dombanya. Tuhan Allah sebagai gembalanya, Nuh sebagai dombanya. Maka Nuh mendapat pemeliharaan daripada Tuhan, anugerahnya turun atas Nuh. Dan waktu itu Nuh, kita tahu dia sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, dia juga seorang nabi ya, seorang nabi. Nah, nanti saya dari pandangan Tuhan Allah sebagai gembala, Nuh dan keluarganya sebagai dombanya. Tuhan Allah menggembalakan Nuh gitu ya, dan memelihara Nuh dan keluarganya. Nah, nanti saya akan ambil Nuh juga sebagai gembala ya, yang menggembalakan gitu ya domba-dombanya ya. Saya ambil dari Tuhan Allah dulu sebagai gembala yang menggembalakan Nuh dan keluarga. Nah, nanti kita bahas di dalam Nuh yang sebagai nabi Tuhan atau utusan daripada Allah, dia menggembalakan gitu ya untuk domba-dombanya gitu ya. Dia menjaga dan memelihara domba-dombanya. Nah, saya coba kita lihat dulu bahwa di dalam ayat yang ke-9 gitu ya, dikatakan demikian ya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya ya. Orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang manusia yang itu. Nuh menjaga dirinya. Dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini poin penting yang akan coba kita pikirkan ya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa itu bergaul dengan Allah gitu ya? Kalau kita bergaul gitu kan, maka kita sering berkomunikasi, kita sering berjumpa, kita sering nongkrong bareng, misalnya seperti itu, kita bergaul gitu ya. Jadi kita memiliki kesamaan, entah itu hobi gitu kan, entah itu pemikiran dan lain sebagainya. Jadi kita biasa kalau bergaul tuh memiliki warna gitu ya. Ada satu warna yang akhirnya kita sama gitu ya, memiliki kesamaan, keserupaan ya. Nah, dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita coba akan lihat bahwa apa sih hidup bergaul dengan Allah gitu ya. Dikatakan benar dan tidak bercela. Artinya kalau kita bicara benar ya karena anugerah daripada Tuhan ya. Sekali lagi kita bisa menjalankan hidup kita benar gitu ya. Karena ada anugerah Tuhan. Di ayat sebelumnya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi ketika Nuh ini bisa menjaga hidupnya untuk supaya tidak menceng gitu ya, seperti manusia-manusia lain, itu pun karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia daripada Tuhan. Nah, maka Nuh ketika itu dia hidup benar karena dia bergaul dengan Allah. Artinya segala sesuatunya Nuh hidup ini hidup yang
mengerti kehendak Tuhan, dia menjalankan perintah Tuhan, dia mengikuti apa mau Tuhan, dia mengikuti pimpinan Tuhan, maka dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Maka dia tidak tercemar, dia memisahkan diri dari segala pergaulan-pergaulan yang bukan seharusnya, yang justru melawan Tuhan. Maka inilah hidup bergaul dengan Allah, ya. Jadi ketika minggu lalu gitu ya, domba-dombaku mendengar suaraku gitu kan. Maka Nuh menjadi pribadi yang mengenal suara Tuhan. Jadi tahu gembalanya siapa. Maka Nuh memisahkan diri dari kumpulan-kumpulan kawanan-kawanan lain yang serigala. Saya sebutnya gitu kan, manusia yang begitu liar dan buas gitu loh. Dia tidak berkecimpung di sana. Dia mengetahui dan mendengar dan mengetahui pimpinan daripada Tuhan. Karena apa? Hidupnya bergaul dengan Allah. Anda dan saya akan mengetahui pimpinan daripada Tuhan kalau kita hidup, kita bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah tuh bukan berarti akhirnya saya berkata-kata dalam roh saya bersama dengan Tuhan gitu ya. Saya memiliki hukum ritual emosional gitu ya. Akhirnya saya merasakan dekat sekali dengan Tuhan gitu ya. Lalu sepertinya Tuhan berfirman kepada saya gitu ya. Ketika saya katakanlah berbicara di dalam roh saya gitu kan. Saya mendapati Tuhan berbicara kepada saya. Allah berfirman begitu dekat, dia berada di samping saya dan lain sebagainya. Bukan halusinasi yang demikian tentunya gitu ya. Di dalam kekristenan saat ini. Ya, kenapa saya bilang? Karena kebenaran firman Tuhan, Allah ingin berkata-kata di dalam kebenarannya, ini sudah ada. Janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang berhalusinasi. Saya tidak pernah mau membatasi kuasa daripada Roh Kudus. Tetapi disinilah kebenaran firman Tuhan. Dia berkata-kata kok di dalam kebenarannya. Tetapi seringkali banyak orang-orang Kristen yang mereka tidak mengerti gitu ya. Padahal apa yang mereka ingin dengar gitu ya, di sini ada. Tuhan ingin berbicara kepada mereka, di sini ada. Tapi sering kali kita sulit gitu ya, karena nggak mau belajar. Jadi dirasa memiliki hidup yang bergaul dengan Allah dengan cara-cara demikian. Bukan dengan cara-cara demikian. Ya, bukan dengan cara-cara demikian. Saya menulis buku Seven Mile gitu ya, buku kedua saya. Di sana saya bahas gitu ya beberapa poin gitu ya, bagaimana ketika dua murid Tuhan Yesus yang akhirnya tadinya berpulang, akhirnya mereka kembali disemangat oleh karena apa? Kristus mengajar mereka mengenai kitab suci, menjelaskan, menerangkan mengenai kitab suci, mengenai firman Tuhan. Itu yang membuat gairah mereka kembali gitu loh. Ya. Jadi firman Tuhan ini loh, hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana mungkin saya mengetahui apa maksud Tuhan? Hidup bergaul dengan Allah ini Nuh memahami apa mau Tuhan. Memahami pengertian yang benar terhadap Tuhan. Sehingga dia mengerjakan apa yang benar. Kalau Anda dan saya tidak tahu apa yang benar gitu ya. Bagaimana mungkin Anda dan saya menjalankan yang benar kalau kita tidak pernah mengetahui yang benar. Jadi jangan sampai kita akhirnya dengan asumsi kita gitu ya. Seringkali banyak kesalahan-kesalahan di dalam iman Kristen kita kaum awam gitu ya, yang gampang sekali terpesona dengan hal-hal bergaul dengan Allah, tanda petik ya, dengan cara yang menurut saya tidak demikian, dengan sisi emosional gitu ya, dengan yang fenomena gitu kan, merasakan hadirat Tuhan dengan fenomena jasmania, lahiriah atau batinnya berasa seperti apa gitu kan. Tetapi menyingkirkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saya sanksi dengan hal-hal demikian, praktek-praktek demikian. Saya meyakini bahwa ini adalah perkataan Tuhan, bukan saya. Firman Tuhan menyampaikan, ini adalah perkataan Tuhan, ini adalah firman Allah. Inilah perkataan yang sifat kekal itu. Dia berbicara, Tuhan berbicara. Yuk mari bergaul dengan cara apa? Anda dan saya pelajari kebenaran firman Tuhan. Di dalam setiap ayatnya, di dalam setiap katanya, di dalam setiap pemahamannya. Mari kita pahami sehingga kita tidak salah. Sehingga kita tidak mudah disesatkan. Maka ketika Nuh ya, di antara sejamannya, bayangkan hanya Nuh saja yang mendapatkan kasih karunia di antara yang lain. Kalau persentase dari 100% satu orang misalnya hanya 1%.
Dan hanya kalau misalnya keluarga, hanya satu keluarga gitu ya. Bayangkan. Jadi ketika bicara bergaul dengan Allah gitu ya, Nuh bergaul dengan Allah. Ini karena Nuh memegang firman Tuhan. Sehingga dia memahami dengan benar. Nah kita akan coba lihat konfirmasi ketika Nuh disuruh membuat bahtera ya. Membuat bahtera. Kedekatan Nuh begitu luar biasa terhadap kepada Tuhan ya. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah itu Nuh dikasih tahu gitu ya. Allah memberitahukan kepada Nuh. Berarti dekat sekali ya. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk dan dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan kau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukan. Bayangkan ya. Tadi yang kita baca, betapa rumitnya, betapa detailnya, apa yang Tuhan perintahkan untuk Nuh kerjakan, untuk Nuh lakukan. Bayangkan, kayunya pun sudah ditentukan, kayu gofir. Ya, detail-detailnya dijelaskan kepada Nuh. Berapa tingginya, berapa hasta, dan lain sebagainya, berapa tingkat, dan lain sebagainya. Bayangkan, ini tentu sesuatu yang rumit gitu ya. Nah disinilah kita akan melihat bahwa konfirmasi bahwa Nuh ini adalah orang yang benar-benar bergaul dengan Allah. Yang hidupnya benar, yang hidup tak bercela karena dia menjaga dan memegang perintah Tuhan, amanat daripada Tuhan untuk dia lakukan. Detail pun dia nggak berani menyimpang. Di sini saya melihat bahwa imannya Nuh gitu kan terkonfirmasi ketika dia melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tepat. Ya, ayat 22 saya ulangkan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Tepat. Persis. Tuhan minta seperti ini, Nuh lakukan seperti ini. Yang Tuhan mau. Persis. Maka inilah hidup yang bergaul dengan Allah. Paham maksud Tuhan apa? Mengetahui maksud Tuhan apa, lalu dia mengerjakan itu. Tidak bisa saja kadang saya berpikir gini ya, kan Tuhan marah, murka ya, kan bisa saja misalnya seperti waktu zaman Musa misalnya, atau zaman nanti Sodom dan Gomora. Tuhan kan bisa zaman Musa kan ketika tulah ke-10 anak sulung Firaun Mesir semua mati. Kan bisa saja nggak usah repot-repot bikin seperti bahtera ini kan gitu kan. Tuhan bisa aja murka, turunkan malaikatnya, lalu dihajar semuanya, dan Nuh dilindungi, ditandain supaya Nuh tidak kena. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu ditandai dari palang pintu rumahnya, lalu tidak kena tulah gitu kan. Kan bisa seperti itu. Jadi kan Nuh nggak usah capek-capek gitu ya, bikin seperti itu kan. Apalagi usianya gitu kan, mencapai 600 tahun gitu ya, sudah tidak muda lagi gitu loh. Artinya mengapa Tuhan mau bikin repot seperti ini sih, rumit sekali sih gitu kan. Nah justru dari sini saya melihat yang pertama, ini mau mengkonfirmasi bahwa iman Nuh itu benar dia bergaul dengan Allah. Dia mengkonfirmasi imannya. Dari sini kita bisa melihat sebagai kaum awam,
iman daripada Nuh yang mengenal Allah. Paham pengertian yang benar, maksud Tuhan lalu dia kerjakan. Kita bisa aja, yang penting kamu bikinlah gitu kan. Yang penting batra, nggak usah kayu gofir lah. Papan gipsum aja misalnya gitu kan. Atau kayu potong aja lah, apa aja lah. Yang penting jadilah batra. Mungkin akan hancur, dihampas gitu ya. Belum sempat untuk bisa 40 hari 40 malam itu hujannya. Hancur mungkin. Jadi nggak bisa demikian, nggak bisa ngasal. Maka itulah yang mengkonfirmasi. Maka kalau kita bicara iman Kristen, maka etos kerja kita itu harus benar-benar sama seperti Nuh. Kalau kita umat percaya, orang beriman, maka etos kerja kita pun harus menghasilkan yang demikian. Kita kerja sungguh-sungguh dibanding dengan dunia. Datang terlambat gitu kan. Pulang mau duluan gitu ya. Terus ya kayak gitu-gitu ya. Kita bisa kerjakan 10, 5 udah kerjain selesai, ya sudahlah, enough gitu kan. Yang penting sudah kerjakan, toh juga beres misalnya gitu ya. Nggak pernah mau nuntut diri. Nah, iman Nuh ini terkonfirmasi ketika dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, ini luar biasa ya. Kita melihat bahwa sesungguhnya Nuh benar-benar bergaul dengan Allah. Jangan sampai gini juga ya. Kita kadang jadi orang Kristen itu simple lah, yang penting lakukan yang baik dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa demikian juga. Maksud saya gini, kita nggak paham itu baik dan benar menurut Alkitab dulu gitu loh. Jangan sampai kita tuh, apa bedanya kekristenan kita akhirnya jadinya dengan isme-isme lain gitu loh. Dengan isme-isme yang emang juga lakukan seperti orang-orang dunia lakukan, bersedekah, berbaik kepada tetangga, orang sekitar, fakir miskin dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu ya. Apa bedanya? Tapi kalau kita memiliki pemahaman, maka kita lakukan itu atas dasar pemahaman yang benar. Ini benar gitu loh. Jangan sampai kita lakukan baik, tapi kita nggak ngerti. Bisa saja itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Bisa saja demikian. Tapi saya nggak akan jelaskan bagian ini. Petrus pernah lakukan itu. Saya ambil kutip saja gitu ya. Ketika si Petrus bilang, oh Tuhan jangan dong ditangkap dan akan mati. Nggak bisa gitu kan. Tuhan justru bilang si Petrus ini iblis gitu kan. Ya kan, iblis. Kenapa? Karena Petrus tuh memiliki pemahaman yang berbeda, pengertian yang berbeda. Tapi saya nggak bahas di bagian ini gitu ya. Nah, makanya saya pengen bahwa kita kaum awam jangan sampai lalai untuk kita memahami maksud daripada Tuhan. Ya, maksud daripada Tuhan. Makanya kita menemukan prinsip yang benar dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bayangkan kalau misalnya saja Tuhan tidak memberikan detail demikian. Mungkin Nuh juga misalnya, capek-capek amat, udahlah kayu apa sajalah, Sem, Ham, Yafet kumpulin kayu semua, nggak usah kayu gofir lah, nggak apa-apa lah gitu kan. Dia nggak mau direpotkan gitu loh. Nah, ini juga bahaya gitu ya, bahaya. Maka kalau misalnya sesuatu yang buruk terjadi, misalnya bikin jadi batra, tapi karena nggak sesuai dengan Tuhan, katakanlah berkompromi Nuh gitu ya, dengan kayu-kayu biasa yang bukan gofir misalnya gitu kan. Lalu ketika hari ke-39 akhirnya kayu itu hancur gitu ya. Dia tetap selamat, cuman ngambang gitu ya. Bersusah payah, bayangkan. Jadi ada sesuatu konsekuensi yang akhirnya terjadi aja. Bagaimana gitu kan. Tetapi lihat, Nuh terpelihara sampai Tuhan turunkan dia, keluarkan dia dari bahtera itu. Nah, saya akan menekankan bahwa sesungguhnya hidup bergaul dengan Allah adalah paham apa mau Tuhan dan mengerjakan seperti apa mau Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Inilah hidup yang bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah adalah tahu, paham maksud daripada Tuhan. Dan menuruti perintah Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Ya, ini orang yang hidup bergaul dengan Allah. Maka Tuhan giring dia mengenal gembalanya. Dia bergaul, dia tahu, kenal. Kita nggak akan tahu kebenaran, kita nggak akan bisa digiring oleh Tuhan kalau kita tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan, artinya Anda dan saya tidak mau digembalakan oleh Tuhan Allah sebagai gembala kita. Kita tidak mau digembalakan oleh Kristus, sang gembala yang agung. Karena kita tidak menginginkan kepada firman Tuhan. Orang yang tidak mau belajar firman Tuhan, maka
adalah orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan, yang tidak mau mendengar gembalanya, maka jangan-jangan kita bukan gembala. Kita bukan domba, maaf. Kita bukan domba-dombanya. Maka firman Tuhan kasih kunci gitu ya. Gembala mengenal domba dan domba-dombaku mengenal suaraku. Ini adalah suara gembala yang agung kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Mari kita orang-orang percaya, yuk mari kita mau menyedangkan telinga kita untuk pimpinan Tuhan. Bergaul dengan Allah seperti Nuh. Ya, digembalakan. Maka ketika itu Nuh dibawa sama keluarganya untuk masuk dan Tuhan menutup pintu, ya. Tuhan menutup pintu, ya. Bagian kedua ya, bagian kedua adalah ketika bahtera itu dibuat dengan ribet sekali ya. Saya percaya ini juga untuk menunjukkan kasih Allah di dalam kesabarannya, menanti, berharap ada pertobatan dari manusia. Ya, ini Allah tidak serta-merta, tapi Dia memberikan satu kasih, ya, kesabarannya, kasihnya dinyatakan. Nah, ketika kita tahu bahwa waktu Firaun pun tulah ke-10, ya kan, tulah yang terakhir, dikasih kesempatan dari tulah 1 sampai 9. Dikasih perlihatkan kesabaran Allah, gitu ya. Nah, tulah ke-10 gitu kan, kematian. Nah, pada waktu Nuh membangun bahtera, dan Nuh juga menjadi satu peringatan bagi mereka, Nuh memberitakan Injil, memberitakan tentang pertobatan untuk membawa manusia-manusia di zamannya pada waktu itu yang begitu rusak gitu kan, berharap ada orang yang bertobat. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus ya, saya mencatat 2 Petrus 2 ayat 5 ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. 2 Petrus 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Artinya apa? Nuh memberitakan. Nah, sekarang saya menyoroti Nuh sebagai seorang gembala yang memberitakan kebenaran. Dia menginjil kepada orang-orang sejamannya, berharap ada domba-domba di antara itu. Ternyata tidak ada, karena tidak ada yang datang. Tidak ada yang menginginkan untuk datang ke pintu bahtera itu. Tidak ada. Tetapi Nuh memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai utusan daripada Allah, berbicara kepada manusia. Dia sebagai perpanjangan Allah, dia sebagai nabi. Untuk apa? Tugasnya memberitakan kebenaran, menyampaikan perkataan Allah kepada manusia. Pemberita kebenaran. Waktu dia buat, itu sebagai tanda bahwa Tuhan akan lakukan ini, Tuhan murka, ayo masuk. Ya, ada satu ajakan pemberitaan kebenaran ini. Tapi mereka tidak mau. Ini kesempatan yang sudah Allah berikan kepada manusia di sejamannya. Nah, Nuh sebagai gembala, dia terus berseru. Dia terus mencari. Barangkali ada domba yang terhilang. Barangkali ada domba yang tersesat. Nuh ketika waktunya Tuhan tiba, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Nuh menyadari tidak ada domba lagi di sana. Maka Tuhan tenggelamkan semua. Tuhan binasakan. Wah, ini paling mengerikan ya. Lihat ya, Tuhan bagaimana menggiring, menuntun Nuh dan keluarganya masuk di dalam bahtera. Tuhan menutup pintu. Ya, saya coba kutip ketika dikatakan Tuhan menutup pintu. Ayat pasal 7. Ayat 16 saya akan kutip saja peristiwa ini. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepadamu. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi Tuhan menggembalakan, domba-dombanya masuk, lalu gembala tutup pintu. Wah, ini dijaga oleh Tuhan. Tuhan menjaga, memelihara. Ketika air bah turun, wah, semua binasa, melampaui tingginya gunung. Inilah penggambaran orang berdosa. Binasa. Penggambaran laut seperti lewiatan ular naga. Gunung tinggi semuanya tidak ada daratan. Maka semua binasa, ditelan oleh kegelapan. Ditelan oleh lewiatan ular itu, si iblis itu. Tenggelam ke bawah gitu ya.
Lihat ya, Batra bahasa gambar naik, ya kan? Ini kayu gitu kan, perahu. Ini penggambaran di dalam Kristus ada keselamatan. Dia tidak tenggelam. Tetapi orang yang di luar Kristus, yang di luar daripada Batra itu mati binasa. Bayangkan ya. Ini luar biasa, ini penggambaran Batra, ini keselamatan yang daripada Allah. Di atas, walaupun air naik gitu ya, dia tetap di atas. Sama seperti Kristus berjalan di atas air, menginjak lewiatan ular gitu ya. Ini Batra itu berada di atas air bah. Dia yang ada di atas, menginjak air bah sebagai murka daripada Allah. Penggambaran manusia berdosa ditelan, ditenggelamkan ya oleh iblis atau kuasa kegelapan. Wah, ini mengerikan sekali ya. Mengerikan. Dan di sini ada kekontrasan bagaimana Nuh melihat murka Allah terhadap orang-orang fasik, ya, murka Allah, dan melihat bahwa bagaimana Tuhan memelihara orang yang takut akan Tuhan dan bergaul dengan Dia. Waduh, ini satu penghiburan kekuatan bagi Nuh dan keluarga, ya. Dan bisa melihat anak-anaknya juga melihat kerusakan yang terjadi gitu kan, menjadi murka Allah yang begitu mengerikan sekali gitu ya. Nah, ini harap kita tahu bahwa pintu itu adalah Tuhan Allah. Pada waktu itu Nuh juga berjuang untuk memberitakan kebenaran. Tetapi mereka tidak mau karena mereka bukan domba-dombanya. Mereka tidak mau mengikuti, tidak mau mendengarkan karena mereka bukan domba. Maka tidak mau. Dari situ kita tahu pada waktu kita menginjil, memberitakan firman, ada orang yang tidak gemar. Tapi kita jangan langsung berasumsi gitu ya. Tidak, ya nggak boleh ya. Tapi satu titik kita yakini gitu bahwa satu kali kalau dia domba, dia akan digiring oleh firman Tuhan. Maka jangan berhenti menginjil ya. Ini Nuh pun kalau nggak dapat jiwa pun gitu ya, minimal dia keluarganya, dia nggak dapat jiwa di luar dari keluarganya dalam hal ini yang sejamannya gitu ya, tidak mendapatkan gitu, hanya keluarganya, at least menantunya gitu ya, menantunya ikut gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya dan Dia adalah pintu. Dia adalah pintu itu. Maka kita harus menuju pintu itu. Sama seperti Musa dituntun masuk ke dalam pintu Batra. Mengikuti pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Kalau hidup Anda dan saya gitu ya, dalam pengembalaan Kristus gitu ya, ciri yang pertama adalah, sudahkah kita benar mencintai firman dan kita mau belajar firman Tuhan? Kalau hal ini ada, maka sebenarnya gembala agung kita, Kristus, sedang mengembalakan di dalam kebenarannya, perkataannya melalui kitab suci Alkitab, dan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita dituntun oleh Dia di dalam penggembalaannya. Lihat nanti bagaimana Tuhan memelihara hidup setiap domba-dombanya. Bukan hanya jiwanya saja, tetapi lahirianya Nuh dijaga baik-baik oleh Tuhan. Ketika semua sudah tidak ada lagi, waktu Tuhan suruh buka pintunya keluar gitu kan, Tuhan sediakan bagimu dan keluarganya. Ini luar biasa ya. Bagaimana Tuhan membawa domba kepada aliran sungai yang tenang dan rumput yang hijau ya. Ini hal yang harus kita renungkan baik-baik, bahwa kalau kita mau hidup kita ini di dalam pimpinan Tuhan, hiduplah bergaul dengan Allah. Hiduplah bergaul dengan Allah seperti Nuh. Ya, seperti Nuh. Mari kita hidup bergaul dengan Allah. Malam hari ini saya sudahi sharing saya gitu kan. Nanti kita akan bahas lagi masih seputaran pintu gembala gitu kan. Bahasa-bahasa gambar untuk kita bisa menemukan hal-hal lainnya gitu ya, yang menarik untuk kita simak ya. Untuk kita bisa mendapat sesuatu yang akhirnya Tuhan tolong pimpin saya, Tuhan tuntun saya gitu ya. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan, karena itu adalah salah satu indikasi bahwa kita sedang dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Kita bergaul dengan Allah. Saya akan berdoa buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi biarlah kasih karunia daripada Tuhan tak pernah berhenti-hentinya buat kami. Ajar kami untuk mencintai firman-Mu. Biarkan kami memiliki kerinduan sama seperti Nuh mendapat kasih karunia Tuhan untuk hidup kami bergaul dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dengan pemahaman yang benar,
Kami tahu apa itu hidup bergaul dengan Allah, yaitu paham apa maksud dari perkataanmu. Kami menerima pimpinan dan tuntunanmu, mengetahui kehendak Tuhan, dan kami menjalankan apa yang maunya menjadi mau Tuhan, bukan mau kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Jangan lupa seruput dulu kopinya. Bikin kopi di rumah saja. Ini nikmat nih kopi hitam ya. Kiriman dari temen gitu ya. Luar biasa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.